Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan apa saja kebutuhan pada remaja. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Foren Bidulazimi dan dua rekan saya, Agnes Julita Samanuro dan Nur Aliza. Materi yang pertama yaitu jenis-jenis kebutuhan remaja. Jenis-jenis kebutuhan remaja. Ada 7 jenis kebutuhan khas remaja yang dikemukakan oleh Garrison, yaitu yang pertama kebutuhan untuk memperoleh kasih sayang, kedua kebutuhan untuk diikutsertakan dan diterima oleh kelompok, yang ketiga kebutuhan untuk mampu mandiri, yang keempat kebutuhan untuk mampu berprestasi, yang kelima kebutuhan untuk memperoleh pengakuan dari orang lain, yang keenam kebutuhan untuk dihargai, terakhir kebutuhan untuk mendapatkan falsafah hidup. Adanya 7 macam kebutuhan khas remaja ini secara umum memang ada pada kebanyakan anak muda, tetapi tingkat intensitasnya sangat dipengaruhi oleh latar belakang keluarga masing-masing, faktor sosial, individual, kultural, dan religius. Pengaruh kebutuhan yang tidak terpenuhi terhadap tingkah laku remaja. Apabila kebutuhan remaja tidak terpenuhi, akan timbul perasaan kecewa atau frustasi perasaan. Konflik dan kecewa dapat dipastikan terjadi pada siswa remaja yang berupaya untuk mencapai 2 tujuan yang bertentangan. Misalnya, remaja yang berperilaku preman dengan tujuan ditakuti kelompoknya dan sekaligus bersikap terpelajar, remaja cenderung mencari penyelesaian sendiri dengan membenci orang tua, suka mencari perhatian orang lain, lebih betah berkumpul dengan teman sebayanya, mencari orang lain sebagai pengganti orang tuanya. Yang dapat memenuhi kebutuhannya itu seperti gurunya, pemuka masyarakat, mencintai orang-orang yang lebih dewasa, dan sebagainya. Apabila kebutuhan sosial psikologis tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan timbulnya rasa tidak puas, menjadi frustasi, dan terhambatnya pertumbuhan serta perkembangan sikap positif terhadap lingkungan dan dirinya. Problema perilaku sosial remaja tidak hanya terjadi dengan kelompok sebayanya, namun juga dapat terjadi dengan orang tua dan dewasa lainnya, termasuk dengan guru di sekolah. Hal ini disebabkan pada masa remaja, khususnya remaja awal, akan ditandai adanya keinginan yang ambivalen. Di satu sisi, adanya keinginan untuk melepaskan ketergantungan dan dapat menentukan pilihannya sendiri. Namun di sisi lain, dia masih membutuhkan orang tua, terutama ekonomis. Pada masa remaja juga ditandai dengan adanya keinginan untuk mencoba-coba dan menguji kemampuan norma yang ada. Jika tidak terbimbing, mungkin saja akan berkembang menjadi konflik nilai dalam dirinya maupun dengan lingkungannya. 3. Permasalahan yang terkait dengan tidak terpenuhinya kebutuhan remaja. Remaja adalah masa transisi dari anak-anak ke dewasa yang penuh tantangan, baik secara fisik, emosional, sosial, maupun intelektual. Jika kebutuhan remaja tidak terpenuhi, mereka dapat mengalami berbagai permasalahan seperti A. Permasalahan fisik. Kurang gizi atau pola makan yang tidak sehat dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan. Kurang aktivitas fisik dapat meningkatkan risiko obesitas atau penyakit lainnya. Kurang tidur akibat tekanan akademik atau sosial. B. Permasalahan emosional dan psikologis. Stres dan kecemasan karena tuntunan akademik, keluarga, atau pergaulan. Kurangnya dukungan emosional dari keluarga dan lingkungan. Gangguan mental seperti depresi akibat tekanan sosial atau kurangnya penghargaan diri. C. Permasalahan sosial. Kurangnya keterampilan sosial yang menyebabkan kesulitan dalam bergaul, perilaku menyimpang seperti kenakalan remaja, bullying, atau penyalahgunaan narkoba. Kurangnya perhatian dari keluarga yang mendorong remaja mencari pengakuan di tempat yang salah. D. Permasalahan akademik dan karir. Kurangnya motivasi belajar akibat lingkungan yang tidak mendukung. Kesulitan dalam menentukan minat dan bakat karena kurangnya bimbingan. Kurangnya akses ke pendidikan berkualitas atau fasilitas pembelajaran yang baik. 4. Pelayanan yang tepat bagi guru BK dalam memenuhi kebutuhan remaja. Guru bimbingan dan konseling atau BK memiliki peran penting dalam membantu remaja memenuhi kebutuhannya agar berkembang secara optimal. Berikut ada beberapa layanan yang dapat diberikan. A. Layanan dasar. Layanan orientasi memberikan informasi mengenai lingkungan sekolah, fasilitas, dan program pengembangan diri. Layanan informasi memberikan wawasan tentang kesehatan mental, keterampilan sosial, dan pilihan karir. B. Layanan responsif. Konseling individu membantu siswa mengatasi masalah pribadi,
emosional, atau akademik. Konseling kelompok memberikan kesempatan bagi siswa dengan permasalahan yang sama untuk saling mendukung. Bimbingan teman sebaya mendorong remaja untuk saling mendukung dalam menghadapi tantangan. C. Layanan perencanaan individual. Tes minat dan bakat membantu siswa mengenali potensi dan arah karirnya. Bimbingan akademik membantu siswa mengelola waktu belajar dan menghadapi kesulitan akademik. Bimbingan karir memberikan informasi tentang pilihan pendidikan, lanjutan, dan dunia kerja. D. Layanan dukungan sistem. Kolaborasi dengan guru mata pelajaran, mengintegrasikan bimbingan dengan pembelajaran. Komunikasi dengan orang tua, memberikan wawasan kepada orang tua tentang perkembangan anak. Kerjasama dengan lembaga eksternal, menghubungkan siswa dengan psikolog, lembaga pendidikan, atau komunitas sosial yang dapat membantu mereka. Dengan pendekatan yang tepat, guru BK dapat membantu remaja mengatasi permasalahannya dan berkembang secara optimal. Sekian materi dari kelompok kami. Jika ada salah dan kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.